Sejarah NU memiliki arti kebangkitan ulama, sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di kota Surabaya. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama memang sangat berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam waktu itu. Di tahun 1924, Syarif Hussein, yaitu seorang raja Hijaz, Makkah, yang berpaham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang bermazhab Wahabi. Pasca peristiwa itu, tersebarlah berita penguasa baru yang akan melarang semua bentuk amaliyah keagamaan ala kaum Sunni yang pada saat itu memang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengalaman agama sistem bermazhab, ziarah kubur, tawasul, maulid Nabi dan sebagainya secepatnya akan segera dilarang. Tidak hanya itu saja, Raja Ibnu Saud juga menginginkan supaya melebarkan daerah kekuasaannya sampai ke seluruh dunia Islam. Dengan dalil demi kejayaan Islam, ia berencana untuk meneruskan kekhilafahan Islam yang telah terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Untuk itu, Raja Ibnu Saud berencana menggelar muktamar khilafah yang ada di kota suci Makkah sebagai penerus khilafah yang terputus itu. Semua negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri acara muktamar tersebut, termasuk juga Indonesia. Awalnya, utusan yang dipercaya yaitu Hos Cokro Aminoto (SI) KH, Mas Mansur Muhammadiyah serta KH Abdul Wahab Hasbullah pesantren. Akan tetapi, rupanya ada sedikit permainan licik di antara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Sebab Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka nama beliau kemudian dicoret dari daftar calon utusan. Peristiwa tersebut akhirnya menyadarkan para ulama, pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi, sekaligus menyisakan sakit hati yang mendalam. Sebab tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan semua rencana Raja Ibnu Saud yang bertujuan akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren tentu tidak terima akan kebijakan raja yang anti kebebasan bermazhab, anti ziarah makam, anti maulid Nabi dan lain sebagainya. Bahkan, sempat terdengar pula berita bahwa makam Nabi Agung Muhammad SAW berencana untuk digusur. Menurut para kiai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. KH Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis supaya menghimbau umat Islam kembali pada ajaran yang murni. Namun, Kiai Hasyim tidak bisa menerima jika pemikiran mereka meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Di samping itu, sebab ide pembaruan yang dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan serta membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren kemudian menolaknya. Menurut mereka, pembaruan akan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih bersangkutan. Karena kondisi itulah maka Jamiyah Nahdlatul Ulama didirikan. Pendiri resmi Jamiyah Nahdlatul Ulama sendiri tak lain adalah Hadratus Syekh KHM Hasyim Asy'ari, satu-satunya pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek sekaligus motor penggerak yaitu KH Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab ini adalah salah satu santri utama Kiai Hasyim. Ia sangat lincah dalam melakukan segala hal, energik, banyak akal, ditambah ia sangat mahir dalam ilmu seni bela diri pencaksilat.